Jadi kalau nyeri perut sendiri, next slide-nya, nyeri perut sendiri itu penyebabnya banyak kemungkinan. Ya, kita lihat ada organ pencernaan pada manusia, mulai dari makanan masuk lewat mulut, kemudian lanjut ke kerongkongan atau esofagus, kemudian makanan masuk ke lambung, di situ mulai dicerna lebih lanjut, semakin kecil bentuknya nanti dari lambung masuk ke usus kecil, terus lanjut ke usus besar, sisa-sisanya dibuang lewat anus atau dubur. Ya, secara garis besarnya seperti itu. Nanti ya penyebabnya nyeri perut sangat berhubungan dengan organ-organ pencernaan yang saya jelaskan barusan. Next mungkin dilihat dari tempat atau regio atau tempat yang menentukan nyeri perutnya sebelah mana, penyakitnya apa aja. Slide berikutnya, next. Ya, slide berikutnya mungkin. Ya, sambil menunggu, ya. Oh ya. Ya, nanti ini untuk penyebab dari nyeri perut sendiri bisa dikaitkan dengan penyebab secara umum, ya. Bisa dari makanan, bisa dari pikiran, ataupun dari pola hidup. Jadi contohnya ini sesuai dengan syariat Islam, insya Allah sudah. Jadi kalau makanan, kalau kita berlebihan konsumsi gula, terus kita suka makan yang kecut atau asam atau pedas, itu bisa menyebabkan gangguan lambung. Ya. Kemudian kalau dari pikiran, orang yang sering banyak pikiran atau stres atau tegang, itu biasanya juga memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Ya, itu kalau dari pikiran. Kemudian kalau dari pola hidup atau gaya hidup, misalkan orang yang suka istilahnya mager, malas gerak, ya, suka duduk-duduk terus atau tiduran, jarang olahraga, itu bisa memendam banyak penyakit di dalam tubuhnya. Entah itu diabetes, kencing manis, atau penyakit-penyakit yang lain. Ya, itu kalau dari kita lihat dari syariat Islam bagaimana dengan kesehatan. Juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf tadi, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Juga dalam hadis juga, saat makan sebaiknya lambung dibagi 3 bagian. Ya, sepertiga itu isi makanan, kemudian sepertiga isinya minuman, dan sepertiga udara. Jadi sebaiknya kita mengikuti konsep ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita sederhananya bisa ikut konsep ini, insya Allah kesehatan kita insya Allah terjaga, jadi nggak gampang sakit. Ya. Kan sekarang ini seringnya orang itu makan lambungnya diisi penuh, padahal yang bagus itu jangan diisi terlalu penuh. Jadi makan kalau sebelum kenyang kita harapannya sudah berhenti, ya. Dan makannya saat lapar aja. Itu konsep sederhana tapi istimewa itu menurut saya. Karena kalau bisa ngatur sepertiganya makanan, sepertiga minuman, dan ada ruang kosong untuk udara sepertiga lagi, itu nggak gampang sakit juga insya Allah. Karena kerja dari organ-organ pencernaan lebih mudah lagi, nggak terlalu capek organ-organ pencernaannya itu. Next slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat penyebab dari nyeri perut, ya. Ini kita lihat perut itu bisa dibagi menjadi 9 area, 9 regio istilahnya. Mulai dari perut atas itu ada bagian tengah, bagian kanan, dan kiri. Terus bagian tengah sendiri juga dibagi 3.
Terus yang bawah sendiri dibagi 3, kanan, kiri, sama tengah. Nah, nanti dari situ kita bisa mengetahui, misalkan kalau di perut ulu hati, istilah kedokterannya epigastrik itu namanya. Kalau nyerinya perut di atas atau di ulu hati, itu kita bisa arahkan ini bisa karena gangguan dari lambung yang pertama, entah itu asam lambungnya berlebihan atau penyakit GERD istilahnya, refleks kembali dari makanan dari lambung kembali ke tenggorokan kerongkongan. Kemudian penyakit jantung juga bisa karena nyeri di ulu hati sini. Nanti untuk memastikannya bagaimana? Bisa dilakukan pemeriksaan, misalkan kalau memang nyeri ulu hati tembus ke belakang, terus ada sesak, itu bisa diperiksa rekam jantung sama foto ronsen untuk melihat kondisi jantungnya juga. Tapi kalau cuma nyeri ulu hati saja, tidak ada keluhan-keluhan lain, terus nyeri ulu hati disertai mual, muntah, itu gejala-gejala dari gangguan lambung atau asam lambung yang meningkat. Next, slide selanjutnya, mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Ya, sambil menunggu mungkin saya lanjutkan penjelasannya. Ya, bisa dokter. Jadi kalau keluhannya nyeri perut yang atas tadi, ulu hati, itu bisa karena gangguan lambung, bisa karena penyumbatan pembuluh darah di jantung atau serangan jantung juga bisa. Terus kemudian bisa juga gangguan dari pankreas, misalkan radang dari pankreas, itu keluhannya di nyeri di ulu hati juga. Untuk mengetahuinya, kita bisa melakukan pemeriksaan entah itu foto ronsen atau CT scan atau MRI kalau mengetahui itu gangguan pankreas atau bukan. Kemudian kalau nyeri perutnya sebelah kanan atas, ya, itu di kanan sini ada organ hati atau liver. Kanan atas. Ya, jadi istilah liver ini orang biasanya mungkin pemahamannya sakit hati, ya, atau apa istilahnya, penyakit kuning, ya. Sebetulnya liver itu bahasa Latin dari hati. Jadi kalau ada penyakit pada hati, itu keluhannya di sebelah kanan atas. Misalkan ada infeksi atau peradangan pada liver, kemudian bisa juga empedu, entah itu empedu ada batu empedu atau peradangan pada saluran empedu, itu keluhannya di perut sebelah kanan atas. Ya, untuk memastikannya pemeriksaannya dengan USG bisa, kemudian pemeriksaan laboratorium yang khusus untuk liver juga bisa. Itu untuk perut sebelah kanan atas. Kalau sebelah kiri atas ini ada organ limpa, ada di belakangnya limpa itu ada ginjal, ya. Jadi di sebelah kiri atas dan kanan atas juga ada ginjal. Itu kalau nyeri di kanan atas dan kiri atas, itu juga kita curiga gangguan di ginjal, entah itu batu pada ginjal atau infeksi atau peradangan pada ginjal dan lain sebagainya. Kemudian saya potong sebentar, dokter. Ini ya, kiri atas dan kanan atas tadi sepertinya ada bedanya, dokter, ya, antara nyeri di bagian atas jantung. Ini maksudnya yang kiri atas, kanan atas yang ada limfa atau ginjal itu tadi kan berarti masih perut, ya, dokter, ya. Sedangkan untuk jantung berarti area dada, gitu, dokter. Atau gimana? Mungkin ini sambil saya tunjuk ke bagian tubuh saya sendiri, ya, mungkin kelihatan di sini, Habib Hasan. Jadi
Kalau yang saya maksud keluhannya mengarah ke curiga jantung, itu yang di ulu hati sini, yang biasanya mirip dengan orang sakit lambung atau mah. Ya. Jadi kadang ada yang diremehkan, itu saat keluhannya nyeri di ulu hati, dianggap, oh ini cuma sakit lambung biasa. Nah, kadang kita perlu melakukan pemeriksaan rekam jantung pada orang-orang yang keluhannya nyeri ulu hati tembus ke belakang. Itu kalau nyerinya sampai ke belakang, terus dadanya juga nyeri, ada sesak, itu curiga jantung. Tapi kalau di kanan atas atau kiri atas, itu ada organ ginjal juga, agak ke belakang tapi di kanan atas dan kiri atas itu ada organ ginjal. Itu perlu curiga keluhan-keluhan di ginjal, misalkan batu ginjal atau infeksi atau peradangan pada ginjal. Seperti itu, Pak Hasan. Ya. Saya lanjutkan lagi, Pak Hasan ya. Ya, silakan. Untuk tadi yang sebelah atas, sekarang sebelah bawah. Sebelah bawah ini, kalau yang kanan bawah, itu yang sering kali terjadi adalah usus buntu. Kanan bawah, dokter ya. Nyeri perut kanan bawah. Nyeri perut kanan bawah itu yang sering kejadian adalah usus buntu. Meskipun masih ada kemungkinan-kemungkinan lain. Misalkan gangguan usus yang lain atau gangguan di saluran ginjal atau ureter. Ya. Jadi kan setelah ginjal itu bawahnya ada saluran yang menuju kandung kencing namanya ureter itu. Itu misalkan kalau dia ada batu atau ada infeksi di ureter atau saluran dari ginjal itu, keluarnya juga di kanan bawah juga bisa. Tapi yang sering terjadi adalah usus buntu. Nah, bagaimana nanti juga membedakannya dengan keluhan-keluhan yang menyertai ya, Hasan. Jadi misalkan kalau ciri khasnya dari usus buntu itu selain nyeri perut kanan bawah, dia ada keluhan-keluhan di pencernaan. Misalkan ada muntah-muntah, terus ada mual, BAB-nya ada gangguan, misalkan sulit BAB atau diare. Juga bisa keluhannya demam. Itu ciri khas dari usus buntu. Jadi selain nyeri perut kanan bawah, disertai dengan muntah-muntah atau demam juga bisa. Tapi kalau keluhannya nyeri perut kanan bawah disertai dengan gangguan kencing, misalkan kalau dibuat kencing itu dia sakit, atau ada kencingnya berwarna merah, atau keluar butiran-butiran kayak batu, itu curiga batu dari saluran kencing, atau bisa infeksi juga di saluran kencing. Nah itu petunjuknya selain dari lokasi nyeri juga dari keluhan-keluhan yang menyertai selain dari keluhan utama nyeri perut tadi. Iya. Jadi kalau masyarakat awam sepertinya memang harus konsultasi gitu dokter ya. Jadi untuk menebak-nebak sendiri kayaknya kesulitan dokter ya. Karena mirip nih terutama antara lambung dengan jantung itu tadi dokter ya. Itu dokter. Nah, kalau jantung itu kan, jadi dia biasanya selain nyeri di ulu hati juga di dada. Yang sering sih nyerinya di dada. Cuma kadang-kadang ada juga yang nyerinya di ulu hati, tapi dia ciri khasnya kalau di ulu hati yang penyebabnya jantung, biasanya juga tembus ke belakang, terus atau menjalar ke kiri atau ke kanan nyerinya. Kemudian keringat dingin juga ada, sama sesak kadang-kadang, pasiennya mengeluh sesak. Tapi kalau cuma nyeri ulu hati aja enggak ada, nyeri dada, enggak ada sesak, enggak ada tembus ke belakang, itu biasanya yang sering karena gangguan lambung saja. Dan ciri khasnya juga dari faktor usia. Jadi kalau usianya muda,
Misalkan di bawah 35, di bawah 30 itu sangat jarang dia kena penyakit-penyakit jantung. Jadi kalau usia 20 nyeri di lubuk hati itu kemungkinan besar arahnya ke lambung bukan ke jantung, karena orang sakit jantung kan rata-rata usia di atas 35, di atas 40 yang sudah punya kolesterol atau riwayat penyakit yang lain. Gitu. Iya, iya. Jadi sepertinya jantung tuh ada pemicu lain dokter ya, tidak serta-merta terus jantung itu aja, mungkin ada kolesterol atau sebelumnya ada penyakit darah tinggi kayak gitu mungkin dokter. Betul, jadi jantung itu yang namanya serangan jantung itu adalah pembuluh darah di jantung yang ada sumbatan di dalamnya. Yeah. Jadi orang yang biasanya faktornya itu suka makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Seperti? Terus yang kedua, makanan kolesterol tinggi contohnya yang mengandung lemak, gorengan-gorengan atau kacang-kacangan. Yeah. Dan juga makanan entah itu gaji atau yang lemak-lemak yang lain itu lama-lama kalau dia menumpuk berlebihan, salah satunya bisa menumpuknya di pembuluh darah di jantung. Nah, kalau dia tidak terkontrol, tidak diturunkan lemaknya itu, artinya selain makan makanan yang kolesterol tinggi juga dia tidak pernah olahraga, jadi tidak ada aktivitas untuk membakar kalori atau lemaknya, akhirnya numpuk terus kan, numpuk semakin banyak numpuk di pembuluh darah di jantung. Kalau itu numpuknya di pembuluh darah jantung, akhirnya asupan nutrisi untuk ke jantung terhenti karena sumbatan ini. Yeah. Kalau sumbatan ini tidak segera ditangani, ya itulah namanya serangan jantung. Akhirnya jantung tidak dapat oksigen ataupun nutrisi-nutrisi lain yang ini sangat berbahaya kalau dibiarkan tidak segera ditangani. Gitu, Ustaz. Ya. Mungkin ada orang yang bercerita dokter mimpi kadang mimpi yang kadang menakutkan ya itu ada hubungannya dengan lambung dokter, betul nggak kira-kira dokter? Itu maksudnya sebelum sakit mimpi dulu? Enggak, mungkin ya sambil sakit mungkin dia terus malamnya mimpi tidak enak kadang, padahal mungkin penyebabnya dia kurang makan, akhirnya perut kosong kan mungkin. Oh ya bisa. Ya. Jadi misalkan dia makannya telat, terus asam lambungnya naik, akhirnya dipersepsikan ke otak dengan persepsi-persepsi yang negatif atau yang pikiran-pikiran tidak enak, akhirnya terbawa mimpi, akhirnya mimpinya jelek, mungkin nyambungnya ke situ mungkin. Yeah. Juga pada orang. Tapi pernah terjadi pasien maksud saya, mungkin apa sebelumnya pernah terjadi, jadi terdeteksinya juga bisa lewat mimpi dokter, karena dia memang sakit gitu dokter. Kalau pasien saya sendiri belum pernah dapat yang seperti itu ya, cuma mungkin kalau dihubungkan bisa jadi hubungannya seperti itu. Kalau penyakit lain seperti tipes, orang yang sakit tipes itu biasanya kan demamnya tinggi malam hari, panas tinggi sampai mengigau kadang ngomongnya ngelantur. Nah itu mungkin ada hubungannya juga dengan orang yang sakit tipes. Jadi ciri khasnya tipes selain demam tinggi malam hari, terus sakit perut, terus itu muntah-muntah juga bisa. Jadi kalau orang sakit tipes saking tingginya demamnya itu malam itu sampai ngigau dia. Ngigau, bicaranya kadang ngelantur, sudah di luar kesadarannya dia kadang kalau pas demamnya sangat tinggi sekali. Mungkin itu ada hubungannya juga. Tipes itu tadi ada faktor usia enggak dokter? Seperti jantung tadi enggak? Misalkan usia anak-anak atau usia sekian itu ada di atas 30. Jadi kalau tipes ini kan, tipes ini penyakit infeksi pada usus karena bakteri tifoid, salmonella nama bakterinya. Itu
mulai dari anak kecil sudah bisa, enggak nunggu usia dewasa atau usia di atas 30-40. Jadi pada semua usia bisa, anak kecil, terus remaja, dewasa, maupun lansia juga bisa kena semuanya untuk penyakit tibas. Ya. Gitu. Ya. Mungkin saya tadi belum melanjutkan yang Ya, slide silakan, berikutnya, dokter. mungkin bisa dilanjutkan lagi pembahasannya. Saya lihat ya. Ya, sambil menunggu slide, tadi Sudah. pembahasannya masih sampai nyeri perut pembahasannya. Iya. Nah, ini Sekarang dokter. nyeri dada. Nyeri dada, ya. Nih, ini nyeri dada juga menarik untuk dibahas Habib Hasan, karena juga termasuk, ya ini slide nyeri dada. Nyeri dada ini menarik dibahas karena banyak juga pasien keluhannya nyeri dada, takut apakah semua nyeri dada ini penyebabnya karena penyakit jantung atau penyakit-penyakit lain, bagaimana? Ya, Jadi benar. nyeri dada ini, di dada kita ada organ jantung di sebelah kiri atas ini, kemudian di belakang jantung itu ada paru-paru, terus di sebelah kanan juga ada paru-paru. Nah, di luar jantung dan paru-paru itu ada selaputnya juga, kemudian di luarnya lagi ada ototnya, otot-otot dada. Jadi sebetulnya nyeri dada ini penyebabnya tidak semua karena jantung, bisa karena otot dada yang kram atau gangguan di paru-paru juga bisa, entah itu ada infeksi paru-paru atau peradangan di paru-paru. Kemudian yang penyebab yang lain bisa juga karena pengaruh dari gangguan lambung. Jadi kadang orang yang punya sakit lambung itu ada makanan yang dari lambung terasa kembali ke atas, seperti mau keluar, terasa panas di tenggorokan. Itu karena makanan yang campur dengan asam lambung. Asam lambung kan sifatnya asam. Dia pada orang-orang tertentu yang makanan sama asam lambung itu terasa balik ke kerongkongan atau ke atas, seperti mau iya, muntah benar. juga, itu terasa nyeri di dada juga, terasa terbakar seperti dadanya. Nah, itu juga jadi salah satu penyebab dari nyeri dada. Tinggal bagaimana kita membedakannya. Nah, Ya. kalau nyeri dadanya disertai dengan batuk, terus disertai dengan sesak, itu terutama kalau ada batuk, itu kita curiganya di saluran pernafasan atau paru-paru penyebabnya. Karena ciri khas batuk ini gangguannya di saluran pernafasan. Iya. Terus kapan nyeri dada ini dicurigai penyebabnya karena jantung? Nah, itu saat nyeri dadanya tembus ke belakang, entah di kiri atau di kanan. Yang sering itu di sebelah kiri kalau penyebab serangan jantung atau penyakit jantung itu. Jadi ciri khasnya nyeri dada kiri atas, tembus ke belakang, atau nyeri dadanya menjalar ke kiri atau ke kanan, atau menjalar ke leher. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disertai keringat dingin. Ya, keringat dingin dan sesak kadang-kadang juga. Ya. Jadi ciri khasnya kalau jantung itu nyeri dadanya tembus dari depan ke belakang, terus yang sering nyeri dadanya sebelah kiri, kemudian ciri khas berikutnya menjalar, entah menjalar ke kiri atau ke kanan, atau jalan ke atas ke daerah leher. Itu kita harus hati-hati atau harus waspada, ini penyebab dari jantung. Tapi memastikannya dengan pemeriksaan rekam jantung. Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, sebaiknya rekam jantung dulu di tempat terdekat, entah itu di rumah sakit atau di klinik yang ada rekam jantungnya. Jadi nanti kelihatan di sana dari rekam jantung apakah
ini benar penyebabnya karena jantung atau bukan. Ya. Jadi untuk memastikan ini penyebabnya dari jantung, pemeriksaan minimal itu adalah rekam jantung. Atau juga ada pemeriksaan laboratorium troponin namanya. Tapi yang lebih banyak ada itu yang rekam jantung, lebih sederhana, banyak tempat yang punya sudah rekam jantung di semua rumah sakit, insya Allah ada semua. Kemudian yaitu dari faktor usia juga tadi, orang yang kena nyeri dada penyebabnya karena jantung itu biasanya pada usia-usia di atas 35, di atas 40, itu seringkali pada usia-usia tersebut. Kalau masih usia muda, usia masih remaja atau anak-anak itu sangat jarang sekali masalahnya di jantung atau serangan jantung. Ya. Jadi kalau ada, biasanya saya pernah dapat kasus seperti ini, Pak Hasan. Jadi ada anak muda misalkan masih usia SMA atau SMP atau SD, keluhannya nyeri dada, itu yang saya temui adalah gangguan di otot-ototnya, entah itu kram atau kaku, bisa karena itu? Dia otot sebelah mana? Ya, otot yang otot dada, entah itu yang kanan atau yang kiri. Kalau masih anak muda biasanya yang sering karena bukan jantung kan, artinya bisa karena otot-otot di dada kram atau spasme istilah bahasa kedokterannya. Bisa karena dia kurang tidur atau kecapean atau posisi tidur yang salah. Itu yang menyebabkan nyeri dada. Terus penyebabnya otot yang kram itu tadi. Jadi kalau masih usia muda jarang sekali kasus sampai penyebabnya itu jantung. Ya, karena kadang-kadang dengar kita dokter ya, aku berdebar-debar bertemu denganmu, nah, itu kan bukan jantung. Nah itu, iya juga bisa. Jadi mungkin karena anak muda ya berdebar-debarnya bukan jantung, ya waspada ini anak muda. Iya. Berdebarnya bukan jantung. Bisa juga pas pasiennya itu kadang ada yang sampai ke UGD terus pura-pura pingsan, jadi pura-pura pingsan terus mengeluh nyeri dada. Nah itu ciri khas, entah itu diputus pacarnya atau diputus ada masalah lain. Itu makanya kita ini bukan karena jantung ini, karena masalah yang lain, entah itu psikis bisa juga. Itu mungkin tidak bisa ditaruh di rumah sakit yang bertingkat dokter, khawatir loncat. Iya itu harus hati-hati. Iya. Mungkin bisa dilanjut dokter. Mungkin saya terus terang penasaran sama yang ada di slide di dokter. Itu apa? Angina itu apa? Masuk angin jadi atau apa? Di slide itu itu angina itu adalah kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, yang gambar slide yang gambar jantung ya ini. Jadi kalau pertanyaan di bahasan tadi mengenai angina itu adalah ya gangguan dari jantung juga, jadi pembuluh darah jantung. Ya, itu entah itu ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Kemudian kalau perikarditis itu adalah radang pada perikardium. Perikardium ini termasuk dari di organ jantung juga, di selaputnya juga. Jadi ada radang di selaputnya itu tadi. Kemudian kalau yang heartburn yang atas sendiri itu adalah yang saya jelaskan di awal tadi tentang rasa terbakar di daerah kerongkongan atau leher sini, penyebabnya gangguan lambung itu tadi, asam lambung berlebihan, jadi rasa terbakar di daerah dada. Itu biasanya karena salah satunya karena lambung, asam lambung yang berlebihan, terus makanan yang campur asam lambung tadi kembali ke kerongkongan atau leher tadi, terasa panas di leher. Ya, mungkin kita perlu masuk ke segmen berikutnya dokter ya, pertanyaan-pertanyaan, bisa dokter? Oh iya bisa. Ya,
Ini ada sekitar 4-5 pertanyaan dokter dari YouTube langsung ya. Pertanyaan pertama, apakah GERD anxiety, waduh, bisa sembuh total dokter? GERD anxiety? GERD anxiety ya. Oh ya. Ini saya jawab satu persatu atau jadikan satu pertanyaannya atau gimana? Ya, anu aja digabung mungkin dokter. Khawatir ada pertanyaan yang mungkin menurut saya lain, tapi menurut ilmu kedokteran sama. Oh iya, ya, apa dibacakan dulu berarti enak. Ya. Yang kedua, yang pertanyaan kedua, dokter bagaimana cara mengatasi perut yang buncit katanya dokter ya? Mungkin mengurangi korupsi. Ya. Yang ketiga, assalamualaikum ya dokter. Waduh, panjang juga nih. Dari Wonogiri dokter, izin bertanya. Nah, ini kalau dapat izin dokter, apakah sakit jiwa itu? Waduh, jauh ini. Sakit jiwa itu minum obat apa menjadi perut gendut dan buncit? Waduh, mungkin dialihkan dulu dokter ya. Lainnya, tidak apa-apa dokter. Lainnya dokter ya. Ya tidak apa-apa, mungkin sekilas sederhana aja nanti. Ada hubungannya dengan perut buncit nih dokter. Hubungan dengan perut buncit. Mungkin kita izinkan aja dokter ya, kasihan ya. Mohon izin ya dokter. Jauh-jauh dari Wonogiri itu. Iya jauh. Tadi tidak disebut dari mana yang dua, cuman tidak ada rekayasa asli dokter. Bertanya juga apakah sakit jiwa itu kalau minum obat apakah menjadikan perut gendut dan buncit, dan apakah sakit jiwa bipolar bisa sembuh tuntas? Ya. Pertanyaan berikutnya dokter ini dari Lumajang. Assalamualaikum dokter, saya Ainul dari Lumajang. Saya sering jogging atau lari pagi, tapi kenapa kok perut sebelah kiri saya sakit? Itu kenapa dokter? Mohon solusinya. Perut sebelah kiri ya? Ya, ntar lagi dokter, kurang satu dokter. Dokter 5 apa? Itu. Ya 5, masuk lagi satu. Dokter, apa saja ciri-ciri sakit lambung? Karena saya setiap pagi pasti sakit perut. Apa benar saya sakit lambung? Dari Hasbullah Kalimantan. Ya, tafadhol dokter. Iya, untuk pertanyaan pertama, apakah GERD bisa sembuh total? Jadi yang dimasuk GERD di sini adalah perut dokter ya? Gastroesophageal reflux. Jadi mirip dengan gangguan MA, tapi perbedaannya ini yang lebih lama, kronis istilahnya. GERD ini asam lambungnya berlebihan, terus di katup yang perbatasan antara lambung dengan kerongkongan, itu katupnya ada gangguan juga. Jadi dia itu kalau habis makan kadang ada kembali makanan yang sudah masuk ke lambung, yang sudah campur dengan asam lambung tadi. Harusnya katupnya itu tertutup, tapi kadang-kadang terbuka, jadi makanan yang di lambung kembali ke kerongkongan atau ke atas daerah leher sini. Reflux istilahnya. Reflux itu kembali. Jadi terasanya tadi gejalanya terbakar di daerah leher, seperti terbakar, terus panas, perih juga perutnya. Nah, apakah bisa sembuh total? Nah, pertanyaannya ini bagus sih. Kalau dibilang sembuh total, asalkan dia bisa mengontrol makanan, terus gaya hidupnya diperbaiki, itu insya Allah jarang kambuh atau tidak muncul lagi. Jadi yang pertama harus dijaga adalah makanan. Makanan yang merasa asam lambung seperti kopi, kecut, atau pedas itu harus dijaga atau dihindari. Kemudian yang kedua, biasanya orang yang sakit seperti ini, kebiasaan sebelum-sebelumnya dia habis makan, dia tiduran. Itu kan tidak bagus. Harusnya itu orang habis makan, kalau mau tiduran itu jarak minimal 2 jam. Jadi makanan benar-benar
dicerna dulu di lambung dan usus, jadi dia minimal 2 jam makanan itu sudah dicerna masuk ke usus dari lambung, sudah kosong. Tapi kalau sebelum 2 jam dia tiduran habis makan, jadi makanan yang di lambung kan belum kosong itu. Iya, betul. Kalau belum kosong akhirnya resikonya kembali ke atas makanan itu tadi yang sudah dicerna sebagian di lambung. Makanya kebiasaan tidur sehabis makan itu harus diperbaiki, harus di minimal 2 jam setelah makan kalau mau tiduran atau tidur. Terus berikutnya olahraga rutin ya pagi atau sore setengah jam. Tujuannya apa? Untuk membantu organ-organ pencernaan juga. Tips berikutnya menjaga pikiran itu tadi. Jadi kalau kita sudah menjaga makanan, biasanya pasien-pasien itu kadang, dok saya sudah jaga makanan, sudah tidak makan pedas, sudah tidak makan kecut, sudah tidak minum kopi, tapi kok masih sering kambuh. Nah, kadang dari pikiran, dia lagi mau ujian atau lagi banyak pikiran, banyak utang, akhirnya asam lambungnya produksinya banyak, itu tadi keluhan-keluhan GERD tadi atau gangguan MAH tadi sering muncul. Jadi tidak cuma jaga makanan, juga jaga pikiran sama perbaiki pola hidup tadi. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi perut buncit? Nah, perut buncit ini artinya banyak lemak-lemak yang terkumpul di perut. Itu kalau laki-laki biasanya memang lemaknya numpuk di perut, tapi kalau perempuan numpuknya biasanya di daerah bokong. Caranya mengatasinya adalah yang pertama harus membatasi asupan kolesterol atau kalori. Jadi makan yang mengandung lemak, yang mengandung gula itu harus dikurangi, karena perut buncit atau lemak-lemak yang menumpuk di perut itu adalah makan yang sering terjadi karena makan yang berlebihan dari normalnya orang makan kolesterol atau yang mengandung kalori itu tadi. Jadi sebaiknya kalau sudah perutnya buncit, nasinya dikurangi. Nasi terus yang mengandung lemak-lemak atau yang berminyak, gorengan, jajan, roti dikurangi. Terus perbanyak konsumsi sayur, buah. Terus kalau yang mengandung protein juga bagus, misalkan daging, telur, itu lebih bagus daripada kalau kita makan nasinya banyak terus yang mengandung lemak atau kolesterolnya banyak. Jadi sebaiknya diganti dengan protein, sayur, buah, itu lebih bagus. Makan nasi boleh, tapi kalau bisa dibatasi menjadi biasanya 1 piring menjadi setengah piring, atau kalau bisa kalau sudah perutnya buncit coba diet tanpa nasi kalau bisa. Kalau tidak bisa ya dibuat entah itu 3 sendok atau 5 sendok kalau bisa. Terus yang kedua olahraga yang membakar lemak atau kalori itu tadi. Jadi sederhananya 2 itu tadi, membatasi asupan lemak atau kalori berlebihan. Yang kedua olahraga untuk membakar lemak itu tadi. Berarti untuk tiap hari. Asumsi perut buncit itu banyak korupsi tidak ada, dokter ya? Ya biasanya kalau yang berhubungan korupsi itu kan sudah duitnya banyak, dibuat pesta-pesta terus, akhirnya asupannya itu membuat perutnya buncit. Bisa ini jadi ilmu itu. baru ini pemirsa ya, tolong perhatikan ya. Ya, boleh dilanjut dokter. Ya, jadi yang prinsipnya 2 untuk mengatasi perut buncit itu biar segera berkurang. Yang pertama, jaga makanan, artinya kurangi nasi, kurangi
gorengan atau jajan-jajan yang mengandung lemak itu tadi. Sama yang kedua, olahraga rutin. Tiap pagi misalkan setengah jam, entah itu lari atau bersepeda atau renang. Ya. Coba lakukan ini dalam 1 bulan, sudah insya Allah bisa kelihatan. Artinya kadang ada orang yang sudah olahraga, tapi dia makannya tidak diatur, tetap makan nasi banyak atau makan yang berlemak banyak, yang mengandung kolesterol masih tinggi ya. Sulit untuk turun, untuk perutnya masih buncit, tidak bisa berkurang itu buncitnya. Tapi kalau bisa jaga 2 ini, insya Allah bisa cepat berkurang perut buncitnya. Kemudian pertanyaan ketiga, misalnya tentang pasien kalau punya gangguan jiwa terus ada obat yang diminum, apakah bisa berhubungan dengan perut buncit? Itu sepengetahuan saya tidak ada, jadi tidak ada hubungannya. Jadi kalau perut buncit ya murni karena dia mungkin makannya banyak, terus nggak pernah olahraga. Itu teori sederhananya seperti itu. Tapi kalau obat-obatan yang membuat perut buncit, obat jiwa enggak bikin perut buncit. Terus apakah gangguan bipolar bisa sembuh total? Nah, ini sebetulnya yang ahlinya ini bagian dokter spesialis jiwa atau psikiater, tapi coba saya bantu jawab sebisa saya ya. Jadi orang bipolar ini istilahnya kadang dia ada depresi, kadang ada mania. Mania itu seneng, kadang dia seneng, satu saat dia seneng, terus satu saat dia depresi, Mas. Itu kalau dia konsumsi rutin obat dari dokternya, insya Allah bisa sembuh total. Ada beberapa pasien yang sembuh total, asal dia konsumsi obat rutin dan bisa menjaga faktor-faktor pencetus, misalkan masalah-masalah dalam keluarganya dia tidak muncul lagi, bisa diatur, insya Allah bisa sembuh total. Juga minum obat rutin dari dokter. Ya, kesenangan berlebihan intinya dokter ya. Iya. Bipolar. Bipolar. Ada 2 kutub, bipolar itu kutub depresi, yang satu kutub mania, senang. Ya, mania itu ya. Ya, dilanjut. Ya. Pertanyaan berikutnya, saat jogging, terus setelah itu perut kirinya sakit katanya tadi ya? Perut sebelah kiri ya, sakit ya. Ya. Itu kenapa kata dokter? Ini perlu ditanyakan dulu, diperinci, apakah dia itu sebelum jogging dia habis makan sesuatu, misalkan pedas atau kecut atau kopi atau enggak. Kalau tidak ada riwayat makan apa-apa, terus dia habis jogging sakit, bisa jadi karena kram otot perut biasanya yang sering terjadi. Selalu terjadi katanya dokter. Selalu, ya itu. Hubungannya dengan kram perut biasanya, ototnya kram bisa jadi. Apa mungkin ada riwayat sakit sebelumnya dia terus dipaksakan untuk berolahraga karena mungkin ada batasan dokter ya? Orang yang sudah menderita suatu penyakit mungkin? Kayak gitu dokter? Ya, kalau ada riwayat penyakit-penyakit tertentu biasanya aktivitas olahraganya juga diatur sesuai dengan penyakitnya. Ya. Jadi olahraga juga kan itu harus ada tingkatannya, artinya saat olahraga kita harus ada pemanasan dulu. Jadi tidak makan jagung bakar. Bisa langsung, kalau misalkan tidak pernah olahraga, terus langsung misalkan olahraga berat seperti sepak bola tanpa pemanasan atau main bulu tangkis atau tenis tanpa pemanasan, itu kan tidak bagus. Otot-ototnya bisa kram. Bisa kram seperti itu. Ya makanya kalau dia sebelumnya ada pemanasan dulu, itu bisa mengurangi resikonya kram pada perut. Makanya disarankan pemanasan setiap mau olahraga. Jadi misalkan mau lari itu tidak langsung lari cepat, ada pemanasan senam ringan dulu, baru lari pelan-pelan, baru lari cepat. Itu biasa. Ya, berapa menit kira-kira dokter sebelum aktivitas olahraga yang ya pemanasan bisa 5 menit, 10 menit 5 boleh. Menit aja, ya. Yang penting ada pemanasan dulu sebelum olahraga itu tadi. Ya.
bisa dilanjut. Kemudian pertanyaan kelima yang belum biasanya. Ya, sakit lambung. Dok, apa saja ciri-ciri sakit lambung? Karena setiap pagi pasti sakit perut. Apa benar saya sakit lambung? Gitu yang dari Kalimantan, dokter. Jadi kalau namanya sakit lambung biasanya orang awam kan pahamnya mah gitu ya, dibilang Ya, mah. betul. Itu kalau dari ilmu kedokteran adalah asam lambung yang diproduksi berlebihan. Nah, itu ciri-cirinya ya perih, terus mual, muntah, terus nyerinya di sebelah ulu hati, perut. Ya. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi terutama perih biasanya. Kalau nyeri perut yang bukan lambung biasanya jarang disertai perih. Tapi kalau lambung ciri khasnya perih, mual, muntah juga. Terus ciri khasnya. Dia tadi bilangnya tiap pagi muncul gitu di Ya, ya. gitu, dokter. Nah, ini mungkin dia adalah pasien atau penderita yang punya riwayat sakit lambung yang sudah lama bisa jadi. Jadi mungkin kebiasaan dia sering telat makan atau sebelum sarapan dia sudah kebiasaan minum kopi. Jadi saat lambungnya kosong terus dia isi dengan makanan yang merangsang asam lambung, akhirnya gampang muncul keluhan perih atau gangguan lambung itu tadi. Makanya kalau sudah punya riwayat sakit lambung, diusahakan makannya teratur, nggak boleh telat. Terus kalau mau minum kopi, ya setelah makan dulu, setelah terisi lambungnya. Iya. Jadi bangun tidur harus ngisi makanan dulu atau ya. Iya, harus sarapan atau roti atau apa. Jadi tidak langsung kopi kalau punya riwayat sakit lambung itu biar tidak gampang kambuh. Gitu. Ya, dokter ada satu pertanyaan yang pernah saya dapatkan mengenai asam lambung, dokter. Iya. Jadi tadi antum yang cerita sampai kembali ke tenggorokan itu tadi, dokter ya? Itu pernah ada kejadian sampai operasi, dokter. Katanya memang diharuskan operasi karena seperti ada penyumbatan di tenggorokan kayak gitu, dokter. Cuman ini menolak untuk operasi. Akhirnya dokter menyarankan kalau tidak mau operasi, kamu harus makan tanpa nasi, kayak seperti yang antum tadi bilang itu, dokter. Makan tanpa nasi selama 3 bulan dan dilarang merokok, makan kecut-kecut, sambel kayak gitu, dokter. Nah itu apa memang betul-betul bisa terjadi, dokter, sampai diharuskan operasi segala itu dari lambung, dokter? Oh iya, itu berarti penyakit lambung yang kronis tadi yang istilahnya GERD ya, gastroesophageal reflux, yang dia itu kalau sudah disarankan operasi bisa jadi yang dimaksud sampai di daerah kerongkongannya itu luka biasanya. Jadi kalau lambung sama kerongkongannya luka, kalau sudah lukanya parah ya mungkin perlu tindakan mengatasi lukanya ya satu-satunya mungkin operasi kalau sudah parah gitu berarti. Kalau masih tahap awal biasanya dengan diberi obat-obatan minum terus menjaga pola makan, pola hidup itu masih bisa. Tapi kalau sudah kronis terus semakin berat pada tahap akhir bisa jadi luka itu, entah itu di kerongkongan atau esofagus istilahnya, juga di lambungnya juga luka. Makanya perlu sampai operasi bisa jadi seperti itu. Ya, bisa ditambah lagi, dokter? Ada penyakit masuk bisa enggak? Satu pertanyaan lagi ya. Boleh. Ya, kita pilih di antara 3 ini dulu, dokter ya. Mau bertanya penyebab tiba-tiba nyeri pada dada dan cara mengobatinya. Mungkin tadi sudah dibahas, dokter ya. Mungkin perlu antum tambahkan lagi sedikit, dokter. Diperinci. Iya. Jadi penyakit pada dada
ya nyeri pada dada, itu pertama kita lihat usianya, terus yang kedua keluhan lain yang menyertai. Ya, misalkan selain nyeri dada juga ada batuk, atau nyeri dada juga ada sesak, atau nyeri dadanya juga sifatnya bagaimana? Apakah sifatnya dia tembus ke belakang nyerinya, atau cuma di depan aja, seperti celekit-celekit gitu istilahnya. Nah, kalau cuma nyeri dada bagian depan, tidak tembus belakang, terus munculnya itu sudah lama, istilahnya sudah berhari-hari, tidak sampai tembus belakang, biasanya tidak, penyebabnya bukan karena jantung. Yang sering saya temui karena itu tadi, karena otot-otot yang kaku atau kram. Ya. Yeah. Tapi kalau nyeri dadanya sampai tembus belakang atau menjalar ke leher atau ke kanan atau ke kiri, disertai keringat dingin, sesak, itu sarannya coba rekam jantung dulu, periksa rekam jantung, nanti dilihat hasil rekam jantungnya bagaimana, apakah penyebabnya bukan jantung atau karena jantung. Tapi kalau nyeri dadanya ada batuk, batuknya sering, itu curiganya karena gangguan di pernafasan, entah itu gangguan di paru-paru ada infeksi, atau infeksi di saluran di atas paru-paru. Seperti itu bisa. Ya, ada sebuah pertanyaan lagi dokter ya, dari Abdullah di Pontianak. Dokter, apa bedanya lambung sama penyakit tipes katanya dokter? Karena ciri-cirinya hampir sama, yaitu tidak boleh makan yang kasar-kasar. Oh, Gitu dokter, betul. lambung sama tipes ya. Jadi Ya. Jadi orang kalau awam memang kan kadang kesulitan dokter ya. iya, karena kadang menjelaskannya semua dibilang tipes, padahal belum tentu tipes juga. Jadi kalau tipes itu kalau dalam medis atau kedokteran adalah ada infeksi di usus, ya, infeksi karena bakteri Salmonella typhi namanya. Yang namanya infeksi karena tipes itu ciri khasnya ada demam yang pertama. Ada demam, terus ciri khasnya tipes itu demamnya yang sering demam pada malam hari dan sore hari. Jadi dia sore dan malamnya mulai demam, terus malamnya tambah tinggi demamnya, kemudian saat pagi dan siang demamnya turun. Pasti demam Terus, dokter ya, disertai demam maksudnya. iya, Gitu, dokter. iya, tipes itu pasti ada demam. Oh ya. Kalaupun tidak demam tinggi, ada apa, badannya istilahnya hangat gitu. Tapi yang sering demamnya tinggi, kalau malam terutama. Demamnya tinggi, pada saat pagi dan siang, dia turun demamnya, artinya tidak merasakan demam. Terus demamnya itu agak lama biasanya kalau tipes. Bisa sampai demamnya seminggu atau lebih. Terus disertai dengan gejala di keluhan di pencernaan. Misalnya nyeri pada perut, kemudian mual, muntah, diare, atau sulit BAB. Itu pada tipes. Tapi kalau gangguan lambung dia tidak ada demam. Jadi namanya gangguan lambung ada produksi asam lambung yang berlebihan. Dia keluarnya perutnya perih, mual, muntah, itu penyebabnya adalah karena gangguan lambung atau asam lambung yang berlebihan, dan tidak sampai ada keluhan demam. Pokok yang membedakan ada demam apa enggak, itu sederhananya seperti itu, untuk membedakan antara tipes sama gangguan lambung. Ya, kadang orang memang mau ketemu dokter takut dokter. Ada yang jelas-jelas takut sama jarum suntik dokter. Ya, mungkin sedikit molor dokter ya. Satu lagi pertanyaan dokter, karena tadi juga masuknya telat. Iya, betul. Assalamualaikum dokter. Dokter izin bertanya dan semoga dijawab katanya dokter. Waduh, berharap banget nih. Apa penyebab perut penuh sebah katanya dokternya? Penyebab dari Perut sebah, penuh atau ya, sebah. sampai ulu hati. Wah, dan setiap malam hari saja katanya dokter. Apa yang harus dilakukan dan dihindari? Mungkin seperti yang baru dibahas dokter ya, liver. Tipes itu tadi.
Silahkan dokter. Enggak, perut sebah ini ya identiknya dengan gangguan lambung tadi. Jadi secara umum dia mungkin habis makan sesuatu atau punya riwayat sakit lambung, kemudian saat sebah itu berarti terjadi asam lambung yang banyak, produksinya banyak di lambungnya, bisa dipicu oleh makanan atau minuman atau pikiran. Nah, itu tadi. Makanya harus yang dijaga apa? Yang dijaga adalah kalau bisa hindari makanan yang memicu asam lambung seperti pedas, kecut, terus santan, kopi, kemudian dari pikiran juga. Jadi saya banget saat ya? kopi pedas. Ya, silakan. Jadi selain jaga makanan juga jaga pikiran. Kadang pasien sudah jaga makanan, sudah tidak makan apa-apa, tapi kok tetap sering sebah. Harus dilihat dia lagi tegang atau banyak pikiran, banyak utang apa enggak. Kalau tegang, banyak pikiran, itu produksi asam lambung terus menerus diproduksi banyak. Jadi harus jaga dua-duanya, juga minum obat yang mengurangi produksi asam lambung. Nah, ini perlu gitu. Apa obatnya dokter? Resep untuk umum, ijazah resep. Iya, itu yang mengurangi asam lambung yang sejenis namanya yang kandungannya omeprazol, itu menghambat produksi asam lambung. Yeah. Itu kalau memang dia sering sebah, itu diminum rutin. Nanti kalau dengan itu sudah berkurang, sudah sembuh, ya tidak perlu ditambahi obat-obat lain. Tapi kalau tetap mungkin perlu tambahi obat-obat lain, ya perlu konsultasi biar lebih jelas lagi nanti. Betul. Untuk Anda yang lokasinya di sekitar Pasuruan, mungkin bisa bertemu Dokter Muhammad ini di Al-Maunah gitu dokter ya, atau Kabupaten Probolinggo ya, supaya bisa berjumpa langsung dokter yang sabar, biasanya banyak pasiennya dokter. Ya Herr Dokter ya, terima kasih banyak atas segala perhatian antum, semua menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dari Al-Wafa TV. Saya Hasan S. Abu Bakar, tadi lupa nggak nyebutin dokter. Saya Hasan S. Abu Bakar dan bersama semua kru Al-Wafa TV mengucapkan selamat kepada Dokter Muhammad. Selamat istirahat dulu maksudnya dokter. Ya. Terima kasih, jazakallah khair dokter. Insya Allah kita ketemu lagi sama-sama, 2 minggu yang akan dokter. Ya, mungkin bisa bermanfaat penjelasannya. Ya, terima kasih, jazakallah khair. Saya ucapkan terima kasih lagi. Ya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Al-Wafa TV dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Islam itu sehat bersama Dokter Muhammad dari Pasuruan. Ya, mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang kita akan berjumpa dengan beliau dalam keadaan antum semua sehat. Silahkan ajukan pertanyaan-pertanyaan mulai dari sekarang mungkin ke nomor Al-Wafa TV. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib bin nas ila rabbin nas. Jadikan orang itu cinta kepada Allah. Jangan dia jadikan orang itu lari dari Allah. Maka ketika kita lihat guru-guru mulia kita dalam berdakwah, dia